Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Setelah beberapa pengajian yang telah lalu, kita membahas tentang belajar berwudu sebagai sebuah persiapan untuk melakukan ibadah salat. Maka insya Allah mulai pertemuan ini dan seterusnya, kita akan memulai pembahasan tentang tata cara salat sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seorang muslim setelah dia bersuci dan dia akan menjalankan ibadah salat, yang pertama kali dia lakukan adalah menghadap ke arah kiblat. Inilah yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kita yang berbahagia kali ini, bahwa menghadap kiblat dan menghadap ke Ka'bah ada dua istilah di hadapan kita. Yang pertama kiblat, yang kedua adalah Ka'bah. Apa bedanya antara kiblat dan Ka'bah? Kiblat artinya adalah arah yang dituju oleh seorang muslim ketika dia sholat. Jadi kalau kita mendengar ada istilah kiblat, itu artinya adalah arah. Arah yang dituju oleh seorang muslim ketika dia menjalankan ibadah yang mulia, ibadah sholat. Adapun arahnya menghadap kemana? Jawabannya adalah menghadap ke Ka'bah. Jadi kalau arahnya namanya kiblat, kalau benda yang kita menghadap kepadanya ketika kita sholat, itu namanya Ka'bah. Adapun Ka'bah itu adalah merupakan sebuah bangunan berbentuk kubus yang saat ini berada di tengah-tengah Masjidil Haram di kota Mekkah Al-Mukarramah. Bangunan tersebut ditinggikan pondasinya oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Dan saat ini kita bisa melihatnya di tengah-tengah Masjidil Haram di kota Mekah. Bangunan tersebut sekitar 11 kali 13 meter persegi, sekitar itu ukurannya. Nah, seorang muslim ketika dia sholat, dia diharuskan untuk menghadap ke arah kiblat. Bahkan para ulama telah sepakat bahwasanya menghadap ke arah kiblat ketika sholat bagi mereka yang mampu, hukumnya adalah merupakan syarat sah. Ketika kita katakan syarat sah, berarti kalau ada orang yang tidak menghadap ke arahnya dalam keadaan dia mampu, maka berarti sholatnya tidak sah karena dia meninggalkan syarat.
di antara syarat-syarat salat. Kesepakatan tersebut telah dinukil oleh antara lain oleh Imam Ibn Rushd rahimahullah ketika beliau menjelaskan ittafaqal muslimuna ala anna at-tawajjuha nahwa al-baiti fi as-salati syartun min syuruti sihhatis salah. Kata Imam Ibn Rushd di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, kaum muslimin telah bersepakat, telah berkonsensus bahwa menghadap ke arah Baitullah ketika salat merupakan salah satu syarat sah salat. Jadi menghadap ke arah kiblat itulah merupakan salah satu syarat sahnya salat. Apa dalil dari ijma' tersebut? Dalil dari ijma' tersebut antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya ketika salat. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dimanapun engkau berada, maka hadapkanlah wajahmu. Dimanapun engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah tersebut, yaitu ke arah Masjidil Haram. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita manakala kita akan sholat supaya kita menghadap ke arah kiblat dimanapun kita berada. Ini dalil dari Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Adapun dalil dari hadis Nabi SAW antara lain adalah sabda beliau SAW yang berbunyi, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a." Kata beliau, seandainya engkau sedang berdiri atau engkau akan berdiri untuk salat, kalau engkau akan salat, maka sempurnakanlah wudu'mu. Fa asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudu'mu. Thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat lalu bertakbirlah. Menghadaplah ke arah kiblat lalu bertakbirlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bahwa menghadap ke arah kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat, itu adalah sebuah hukum yang dilandaskan di atas dalil dari Al-Quran, kemudian hadis Nabi SAW, dan juga ijma' para ulama sebagaimana dinukil antara lain oleh Imam Ibn Rushd rahimahullah. Tadi di awal kita katakan bahwa menghadap ke arah kiblat adalah merupakan syarat sahnya salat bagi mereka yang mampu. Dari kata-kata bagi mereka yang mampu, kita bisa memahami bahwasanya ada orang yang kalau dia tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat, maka tidak mengapa dia menghadap ke arah kiblat. Siapa-siapa sajakah orang-orang yang tidak diwajibkan untuk menghadap ke arah kiblat? Sekurang-kurangnya ada 3 jenis manusia yang mereka tidak diwajibkan oleh ajaran agama kita untuk menghadap ke arah kiblat ketika mereka sholat. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat. Misalnya karena sakit yang sangat keras misalnya. Ini yang pertama. Yang pertama adalah orang yang tidak mampu. Dia tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat karena dia sakit mungkin. Karena saking parahnya sakitnya sehingga untuk menggeser tubuhnya saja dia gak bisa. Sekedar untuk menggeser tubuhnya ke arah kiblat saja dia tidak mampu. Orang yang seperti ini maka tidak diwajibkan untuk menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 16. Dalam surat At-Taghabun ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi ini adalah merupakan sebuah ayat yang bersifat umum.
ya, yang memberikan kemudahan kepada kaum muslimin agar mereka menjalankan perintah agama ini semampunya. Kalau dia tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat, tidak mengapa dia tidak menghadap ke arah kiblat. Kalau dia tidak mampu untuk sholat sambil berdiri, tidak mengapa dia sholat sambil duduk. Ya. Kalau dia tidak mampu untuk berpuasa karena lanjut usia atau karena sakit parah yang tidak diharapkan untuk bisa sembuh lagi secara perhitungan dokter yang terpercaya, dokter muslim yang terpercaya, maka dia diperbolehkan untuk membayar fidyah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ini adalah orang yang pertama, yaitu orang yang tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat karena misalnya sakit parah. Sedangkan yang kedua, golongan yang kedua yang mendapatkan dispensasi untuk tidak wajib menghadap ke arah kiblat adalah orang yang dalam keadaan super takut. Jadi orang yang sedang menderita atau mengalami kondisi ketakutan yang sangat mencekam. Kayak apa misalnya? Misalnya dikejar oleh musuh misalnya. Misalnya dikejar oleh musuh. Musuhnya dari arah barat mengejar kita ke arah timur. Nah, kita larinya ke arah timur. Kalau kita lari ke arah barat, ya ketangkap sama musuh kita. Atau bukan musuh, misalnya dikejar macan misalnya. Nah, dikejar singa atau macan atau dikejar binatang buas, kita lari ke arah barat atau bukan ke arah barat, ke arah utara misalnya, bukan ke arah kiblat kita larinya. Atau ke arah selatan kita larinya. Bukan ke arah kiblat buat kita orang Indonesia. Nah, dalam kondisi takut yang sedemikian rupa, dalam kondisi super takut seperti itu, maka kita diperbolehkan untuk menjalankan sholat tanpa menghadap ke arah kiblat. Bahkan kita boleh menghadap ke arah mana saja. Bahkan ketika sholat, kita boleh sholat sambil menggunakan isyarat. Isyarat bagaimana? Ya bisa dengan isyarat tangan, bisa dengan isyarat mata. Ketika takbir kita berkedip, ketika kita ruku kita berkedip. Baca semampu yang bisa kita baca. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 239. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 239. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 239 dari surat Al-Baqarah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian ketakutan atau dalam keadaan mara bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Jadi kemanapun mengarah Anda berjalan atau kemanapun mengarah kendaraan Anda, maka tidak mengapa dalam kondisi yang begitu takutnya. Kemudian yang ketiga kondisinya, atau orang yang mendapatkan dispensasi untuk tidak menghadap ke arah kiblat ketika sholat, adalah orang yang sedang bepergian naik kendaraan dan hendak menunaikan sholat sunnah. Orang yang sedang bepergian naik kendaraan dan dia akan menunaikan sholat sunnah. Jadi kalau misalnya kita sedang bepergian di jalan, naik kendaraan, naik kereta misalnya, atau naik pesawat misalnya, atau naik bis misalnya, berangkat pagi-pagi kita pengen sholat duha misalnya, kita pengen sholat duha. Atau malam-malam kita pengen sholat tahajud atau pengen sholat witir. Dalam kondisi seperti itu, maka tidak diwajibkan untuk menghadap ke arah kiblat. Apa dalilnya? Sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu 'ala ar-rahilati kibala ayyi wajhin tawajjah, yang artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat sunnah di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah manapun yang dituju oleh kendaraan tersebut. Jadi kendaraannya ya pada zaman Nabi SAW tunggangan, ya onta, ya yang ditunggang oleh Nabi SAW, atau mungkin kuda, atau mungkin keledai, ya, atau mungkin bigal,
hasil persilangan antara kuda sama keledai. Jadi kemanapun arahnya kendaraan tersebut, Nabi SAW nggak peduli, tidak apa-apa. Jadi nggak harus misalnya dia mau melakukan perjalanan ke arah Jawa Timur misalnya. Kalau ke arah Jawa Timur berarti kalau dari sini, dari Purbalingga berarti ke arah timur. Nah kalau dia pengen sholat sunnah, nggak harus dia itu mobilnya putar balik ke arah barat, pulang lagi, nggak harus. Ya. Atau sebaliknya orang Jakarta pengen ke Purbalingga. Kemudian di tengah jalan dia tentunya berjalan ke arah timur. Ya. Dia nggak harus untuk membalikkan mobilnya balik lagi ke Jakarta, nggak harus. Jadi kemanapun kendaraannya menghadap, kalau misalnya dia akan menjalankan sholat sunnah, maka saat itu diperbolehkan untuk menghadap ke arah manapun selain arah kiblat. Ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa yutiru 'alaiha, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Nabi SAW juga menjalankan salat witir di atasnya, maksudnya di atas kendaraan. Salat witir juga salat sunnah. Ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Ini kasih catatan, kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menunaikan salat wajib di atas kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya tadi saya sampaikan bahwa dispensasi untuk tidak menghadap ke arah kiblat bagi mereka yang di atas kendaraan dan mereka melakukan salatnya salat sunnah. Sudah. Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa itu kiblat, apa itu Ka'bah, kemudian kita mengetahui dalil disyariatkannya untuk menghadap ke arah kiblat ketika sholat. Lalu kita bahas siapa saja yang tidak diwajibkan untuk menghadap ke arah kiblat. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana cara kita menghadap ke kiblat. Wah, cara aja dipelajari Ustaz, tinggal menghadap aja ke arah kiblat. Enggak, ini penting karena banyak polemik yang terjadi seputar masalah ini. Ya. Jadi bagaimana cara kita menghadap ke arah kiblat tergantung. Ya, tergantung saat itu posisi kita di mana. Ya. Kalau misalnya posisi kita itu berada pas di hadapan Ka'bah, misalnya Anda sedang umroh atau Anda sedang haji, kemudian Anda sholat di Masjidil Haram, Anda bisa melihat Ka'bah itu. Ketika posisi seperti itu, ini keadaan yang pertama. Dalam kondisi keadaan seperti ini, kita sedang berada di depan Ka'bah atau bisa melihat Ka'bahnya secara langsung, maka saat itu hukumnya wajib untuk menghadap ke arah fisik bangunan Ka'bah. Nggak boleh melenceng sedikit pun. Udah kelihatan, ya, udah kelihatan di hadapan mata kita. Udah berada di hadapan mata kita, maka kita berusaha untuk menghadap ke mana? Ke fisiknya, ya. Ke fisik bangunan Ka'bahnya. Ini bagi mereka yang bisa melihat Ka'bah. Dan hukum ini, kalau misalnya sampai ada orang melenceng, padahal dia sudah melihat, maka hukum sholatnya tidak sah. Hukum sholatnya tidak sah. Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hukum ini. Artinya kalau sudah berada di hadapan Ka'bah, melenceng dikit sholatnya nggak sah. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan, idza kana mu'ayyinan lil ka'bati fa fardhuhu as-salatu ila 'ainiha la na'lamu fihi khilafan. Kata beliau, jika seseorang langsung melihat Ka'bah, maksudnya dia bisa melihat Ka'bah langsung, ya, melihat Ka'bah langsung itu bukan lewat TV, ya, tapi melihat secara mata kepala, ya. Jadi melihat langsung Ka'bah tersebut di hadapannya, maka wajib bagi dia untuk sholat menghadap ke bangunan atau fisik bangunan Ka'bah. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qudamah, la na'lamu fihi khilafan. Kata beliau, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di dalam masalah ini. Artinya beliau tidak mengetahui adanya ulama yang tidak sepaham dengan hukum tersebut.
Qala Ibnu Aqil, kata Imam Ibnu Qudamah, Ibnu Aqil menyampaikan, in kharaja ba'dahu musamatatal ka'bati lam tasih salatuhu. Kata beliau, kata Ibnu Aqil, seandainya sebagian badan orang tersebut melenceng dari arah Ka'bah, maka salatnya tidak sah. Maka salatnya tidak sah. Ini bagi mereka yang bisa melihat bangunan Ka'bah. Ini kondisi yang pertama. Jadi cara menghadap kiblat atau cara menghadap Ka'bah, kalau misalnya Anda berada di hadapan Ka'bah langsung, maka saat itu wajib bagi Anda untuk menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah bangunan fisik Ka'bah, tidak boleh melenceng sedikit pun. Kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kalau Anda jauh posisinya dari Ka'bah, sehingga Anda tidak bisa melihat bangunan Ka'bah tersebut, bagaimana hukumnya? Ini kondisi yang kedua. Contohnya siapa? Contohnya anak dan antum, saya dan para pemirsa, para pendengar sekalian yang sekarang berada di sebuah negeri yang jauh dari Ka'bah, di Indonesia. Ya, di Indonesia kita nggak bisa melihat Ka'bah secara langsung. Bagaimana kondisinya? Apakah kita juga harus tetap menghadap ke fisik bangunan Ka'bah itu pas? Gak boleh geser-geser? Ataukah kita cukup mengarah saja? Ataukah kita cukup mengarah saja? Yang penting sudah arahnya ke sono, ya sudah. Berarti itu sudah dianggap memenuhi syarat sahnya sholat. Di dalam masalah ini atau kondisi yang kedua ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan harus pas ke bangunan fisiknya. Berarti ini sama kayak kondisi pertama ini. Ini menurut pendapat yang pertama. Dan ini adalah merupakan pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah. Yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah. Pendapat yang kedua, enggak. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa wajibnya adalah cukup menghadap ke arahnya saja. Jadi yang penting sudah mengarah ke arah Ka'bah, enggak harus pas ke bangunan fisiknya atau fisik bangunan Ka'bahnya, ya geser dikit tidak apa-apa. Yang penting arahnya sudah pas. Enggak harus ke tepat fisik bangunan Ka'bahnya. Ini adalah kondisi yang kedua. Inilah pendapat yang kedua. Dan pendapat ini adalah merupakan pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Oleh jumhur al-ulama. Siapa mereka? Ulama dari kalangan Hanafiyah, kemudian Malikiyah, dan Hanabilah. Juga merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya dua pendapat. Salah satu pendapatnya adalah dengan pendapat yang kedua ini cukup menghadap ke arahnya. Masing-masing dari dua pendapat ini sama-sama punya argumen. Sama-sama punya argumen. Namun kalau misalnya dikaji lebih lanjut, nampaknya pendapat yang kedua lebih kuat dibandingkan pendapat yang pertama. Baik pendapat yang pertama maupun pendapat yang kedua, sama-sama mereka berdalilkan dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 144. Baik pendapat yang pertama maupun yang kedua, dalil mereka sama. Surat Al-Baqarah ayat 144, dalil dari Al-Qur'annya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Arahkanlah, hadapkanlah wajahmu ke syatra Masjidil Haram. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah kata-kata syatra, ya. Kata syatra. Hadapkanlah wajahmu ke syatra Masjidil Haram. Kalau menurut pendapat pertama, syatra itu artinya adalah bangunan fisiknya. Kalau pendapat yang kedua, syatra itu artinya adalah arahnya. Dan dari dua penafsiran ini, yang lebih kuat adalah penafsiran yang kedua. Karena itulah yang didukung oleh
kajian bahasa Arab. Ya, kata-kata syatra dalam bahasa Arab itu lebih dominan untuk makna arah. Dan juga para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, para pakar tafsir dari kalangan sahabat Nabi SAW, kemudian juga generasi tabi'in, sampai ulama salaf sudah mereka pun menyampaikan hal yang serupa, bahwa syatra itu maknanya adalah arah. Maka saya katakan pendapat yang kedua, yaitu pendapat mayoritas ulama, lebih kuat. Cukup menghadap ke arahnya saja. Adapun dalil dari hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa cukup menghadap ke arahnya saja adalah sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinilai hasan sahih oleh beliau, yaitu oleh Imam At-Tirmidzi. Adapun Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah." Kata Nabi SAW, arah antara timur dan barat adalah kiblat. Arah antara timur dan barat. Arah antara timur dan barat mana ya? Arah antara timur dan barat. Timur sama barat. Antara timur sama barat, kalau nggak utara ya selatan. Kok bisa, Ustadz? Nah, kok bisa antara timur dan barat selatan? Karena saat itu orang-orang yang ada di zaman Nabi SAW, kiblatnya adalah kalau mereka berada di utaranya Ka'bah, maka kiblatnya ke selatan. Kalau mereka berada di selatannya Ka'bah, maka kiblatnya ke utara. Makanya Nabi SAW mengatakan antara timur dan barat. Kalau kita orang Indonesia, bukan antara timur dan barat. Kalau kita orang Indonesia, antara utara dan selatan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, oleh Imam Ibnu Abdul Bar, ya betul, oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar, dan juga oleh Imam Asy-Syaukani. Jadi kalau kita yang di Indonesia, yang berada di timurnya Ka'bah, berarti penafsiran dari sabda Nabi SAW itu adalah antara arah timur, antara arah utara dan selatan. Antara utara dan selatan, ya barat. Ya. Makanya kiblatnya kita ya barat, gitu loh. Kiblat kita barat, yang penting arahnya barat. Kata Nabi SAW, bahwanya arah itu adalah kiblat. Ini adalah keterangan dari Nabi SAW. Entah baratnya barat laut ya, atau barat daya, atau barat ya. Yang penting arahnya ke sana. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang tadi saya bawakan. Ini adalah dalil dari hadis Nabi SAW. Adapun secara logika, ya, dalil aklinya, secara logika, gak mungkin seluruh kaum muslimin itu diwajibkan menghadap ke arah pas bangunan fisik Ka'bah. Kenapa? Karena banyak di antara masjid-masjid kaum muslimin ukurannya lebih gede daripada ukuran Ka'bah. Ukuran Ka'bah itu hanya sekitar 11 kali 12 meter. Nah, 11 kali 12 meter. Sedangkan masjid kaum muslimin gede-gede, ada 30 meter, ada 50 meter, bahkan ada 100 meter. Kalau misalnya semua orang yang sholat di masjid yang begitu lebarnya itu, shafnya begitu panjang, harus menghadap semuanya ke arah fisik bangunan Ka'bah, maka nanti sholatnya shafnya akan ngelengkung. Ya. Karena semuanya harus kayak gini, harus satu titik. Karena kalau misalnya nggak satu titik, semuanya lurus kayak gini, yang ukuran 13 meter atau 12 meter ini, di belakangnya imam, kemudian di belakangnya imam berapa meter, yang 11 meter ini, itulah mereka yang bisa menghadap ke bangunan Ka'bah fisiknya. Adapun yang lewat ke kanan atau yang ke kiri, yang memanjang ke kanan atau yang ke kiri, mereka jelas tidak akan menghadap ke bangunan fisiknya. Mereka akan menghadap ke arah yang lainnya. Nggak pas ke bangunan fisiknya.
Entah nanti tembus kemana itu di belakangnya Saudi nanti. Kalau mereka betul-betul konsekuen akan menghadap ke bangunan fisiknya, maka sholatnya harus kayak gini semuanya. Nah, nanti bisa-bisa, maaf, nanti benturan antara satu orang dengan orang yang lainnya kepalanya. Karena softnya kayak gini, melengkung kayak gini. Itu kalau diharuskan untuk konsekuen menghadap ke arah fisik bangunan Ka'bahnya. Maka dari sini, dari beberapa dalil yang tadi kami sampaikan, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, kemudian juga secara akli atau secara logika, pendapat yang kedua adalah pendapat yang lebih kuat, yaitu cukup menghadap ke arah kiblat saja, tidak harus menghadap persis kepada fisik bangunan Ka'bahnya. Dan juga ajaran agama kita sebagaimana telah maklum adalah sebuah ajaran yang sangat identik dengan kemudahan. Ajaran yang sangat identik dengan kemudahan. Dan itu banyak sekali dalilnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesukaran dan kesulitan untuk kalian. Jadi Allah nggak suka kalau umatnya ini tersulitkan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185 dan masih ada hadis-hadis yang lainnya, ayat yang lainnya menjelaskan bahwa agama kita agama yang mudah, maka jangan dipersulit. Saya sudah menulis sebuah makalah yang berjudul Haruskah berpolemik mengenai arah kiblat? Haruskah berpolemik mengenai arah kiblat? Bisa para pendengar dan pemirsa baca, atau bisa juga di-download secara cuma-cuma di dalam website tunasilmu.com. Di dalam website tunasilmu.com. Dan saya tutup saat itu dengan pembahasan bahwa polemik yang ada di masyarakat saat ini mengenai sikap sebagian dari masyarakat yang memaksakan seluruh arah masjid supaya menurut mereka harus pas ke arah barat laut misalnya, ya, ke arah barat laut misalnya, sehingga memaksakan seluruh masjid untuk dirubah arah kiblatnya. Kalau misalnya tidak dirubah, kemudian diintimidasi misalnya, diomong ini dan itu, maka ini bukanlah merupakan sifat yang bijak. Memang betul, lebih utamanya adalah menghadap pas ke arah kiblat. Akan tetapi itu tidak harus, berdasarkan dalil-dalil yang tadi kami sampaikan, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW dan juga secara logika. Dan itulah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Jadi silahkan, kalau Anda memang ingin ngepaskan ke arah yang menurut Anda paling pas, silahkan. Akan tetapi tidak usah memaksa. Nah, tidak usah mengintimidasi orang lain supaya mengikuti pendapat Anda. Karena pendapat yang kedua pun merupakan pendapat yang sangat kuat dan berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan juga praktek para ulama kita dahulu. Para ulama kita dahulu, para sahabat Nabi SAW, manakala mereka meninggalkan kota Madinah berhijrah kemana-mana, mereka cukup sekedar mengarah saja, nggak memaksakan harus ke bangunan fisiknya. Mana yang lebih bertakwa antara kita sama mereka, sahabat Nabi SAW? Maka kita perlu bersikap dewasa dalam masalah ini. Ya. Bagi mereka yang ingin untuk menghadap persis ke arah fisik bangunannya, bangunan Ka'bah yang menurut dia seperti itu, menurut prediksi atau menurut perkiraan dia, silahkan. Tapi jangan paksakan orang untuk harus mengikuti pendapat Anda. Karena orang yang lain juga punya dalil yang kuat. Orang yang lain juga punya dalil yang kuat. Dan kalau memang mau dirubah, harus ada sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Jangan sampai seperti di salah satu masjid, saya perhatikan itu softnya nggak tahu berapa kali ganti. Lurus, terus miring lagi, lurus lagi, hapus lagi, dikerok lagi catnya. Masya Allah. Ya, nggak usah terlalu gitu. Ya, nggak usah terlalu gitu. Maka ini perlu dicamkan. Jadi yang pertama
yang harus kita perhatikan ketika kita akan sholat adalah menghadap ke arah kiblat. Apa hikmahnya Ustaz? Pertama, kita harus pahami bahwa menghadap ke arah kiblat atau menghadap ke arah Ka'bah itu bukan dalam rangka untuk menyembah Ka'bah. Karena ada sebagian kaum muslimin yang termakan isu, katanya, tuh apa bedanya orang-orang Islam sama yang lainnya? Nah, orang Islam, orang yang lain, para orang-orang musyrikin Quraisy, mereka menyembah berhala dari batu. Kaum muslimin juga sama menyembah berhala dari batu, yaitu menyembah Ka'bah. Jadi apa bedanya antara kaum muslimin sama orang-orang penyembah berhala? Jawabannya tegas sekali dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Ini dalam surat Al-Quraisy. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Hendaklah mereka beribadah, menyembah kepada penguasa Ka'bah. Rabb, penguasa Tuhannya Ka'bah. Ya, Tuhannya Ka'bah, penguasanya Ka'bah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman supaya kita menyembah penguasanya Ka'bah. Kita nggak disuruh menyembah Ka'bah. Kalau misalnya kita disuruh menyembah Ka'bah, berarti ayatnya bukan فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, tapi ayatnya فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ. Hendaklah mereka beribadah menyembah bangunan ini, yaitu Ka'bah. Ayatnya nggak seperti itu. Ayatnya bunyinya فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Hendaklah mereka beribadah dan menyembah Rabb atau penguasa Ka'bah ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau misalnya memang seperti itu yang disembah adalah Allah, kenapa kita mesti menghadap ke arah kiblat? Mengapa kita mesti menghadap ke arah Ka'bah? Jawabannya di antara hikmah yang disebut oleh para ulama, antara lain adalah sebagai media pemersatu kaum muslimin. Sebagai media pemersatu kaum muslimin. Jadi kalau misalnya kita sholatnya menghadap, terserah kita, nanti bisa-bisa sholatnya itu saling membelakangi. Nah, orang Jawa mengatakan ungkur-ungkuran nanti. Ya, dalam satu masjid nanti ada yang menghadapnya ke utara dan ke selatan. Nanti ketika sujud atau ketika ruku, nanti pantatnya bisa tabrakan. Atau misalnya nanti kalau nggak saling membelakangi, nanti saling berhadapan-hadapan, kepalanya nanti benturan nanti itu. Nah, ada yang menghadap ke utara, menghadap ke selatan, menghadap ke barat, timur. Tapi subhanallah, di antara hikmahnya kenapa kita disuruh menghadap ke arah kiblat adalah untuk menjadi media pemersatu kaum muslimin. Jadi alangkah indahnya kalau di-shoot ya, kalau di-shoot dari atas, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, dimanapun mereka berada, kiblatnya sama. Yang di Indonesia menghadapnya ke Ka'bah. Kemudian yang di Amerika menghadapnya ke Ka'bah, yang di Cina menghadapnya ke Ka'bah. Nah, yang di Afghanistan menghadapnya ke Ka'bah, yang di India semuanya menghadapnya ke arah Ka'bah. Itu kalau di-shoot dari atas tuh Masya Allah itu. Ya. Jadi semuanya menghadap, gak usahlah kita di-shoot, kita lihat aja shootingan atau fotonya orang yang sedang sholat di Masjidil Haram. Itu bisa kita lihat luar biasa. Mereka semuanya memutar kepada satu titik. Itu baru kita ngelihat orang-orang yang sholat di mana? Di sekeliling Ka'bah. Apalagi kalau misalnya itu di-shoot dari seluruh penjuru dunia. Kalau bisa itu, Masya Allah itu. Itu adalah merupakan salah satu media pemersatu kaum muslimin. Kemudian di antara hikmahnya yang lain adalah bahwa supaya kita mengingat tentang kewajiban kita untuk menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Jadi kapan kita mampu, kita berusaha untuk senantiasa menghadap ke arah, atau kapan kita mampu, kita berusaha untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Inilah pembahasan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Dan insya Allah kita akan mendengarkan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, atau para pendengar radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya. Mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silahkan.
Baik, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, pendengar Radio Insani dan juga segenap pemirsa Insan TV, telah kita simak bersama pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Zain. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan kami mengundang Anda semua untuk bersoal jawab dengan Ustadz Abdul Zain terkait dengan materi yang telah beliau sampaikan. Pertanyaan pertama datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Ini terkait dengan masalah arah kiblat ini, Ustaz. Iya. Mungkin perlu diperjelas lagi. Assalamualaikum, Ustaz. Sehubungan perintah menghadap ke arah Ka'bah, saat ini sudah ada GPS. Berarti kita bisa mengetahui secara tepat arah kiblat. Bagaimana bila mihrab masjid tidak tepat ke arah kiblat? Apakah kita harus mengikuti arah kiblat sesuai GPS atau mengikuti arah yang sudah ada di masjid itu? Ya. Kalau memang sholatnya sholat secara berjamaah, maka perlu disatukan, ya, perlu disatukan. Makanya tadi saya sampaikan, kalau memang bisa menghadap ke bangunan fisiknya Ka'bah, maka bagus untuk dilakukan. Nah, bagus untuk dilakukan, akan tetapi perlu ada sosialisasi, ya. Jadi jangan sampai nanti masing-masing sekehendaknya. Yang satunya menghadap ke barat, yang satunya menghadap ke barat laut, di dalam satu masjid. Bahkan kadang-kadang di dalam satu sholat. Maaf ini, kadang-kadang ada sebagian orang ketika dia mampir di sebuah masjid atau sholat di sebuah masjid, karena masjidnya safnya masih lurus menghadap ke barat, kemudian dia meyakini enggak, pokoknya harus menghadap ke barat laut. Akhirnya ketika sholat dia tampil beda dia. Yang semuanya safnya lurus kayak gini, tahu-tahu dia menceng kayak gini sendiri. Miring sendirian kayak gini, tampil beda. Nggak perlu seperti itu. Itu merusak shaf. Itu merusak shaf. Dan memecah belah persatuan kaum muslimin. Sebaliknya Anda juga seperti itu. Kalau misalnya Anda sudah berada di masjid yang miring, ikut aja masjid itu miring. Nggak usah Anda memaksakan pendapat Anda untuk lurus. Jadi kalau memang mampu untuk menghadap ke arah fisik Ka'bah, maka bagus, tidak apa-apa. Akan tetapi perlu adanya sosialisasi kepada jamaah masjid, ya. Kemudian juga diambil kata sepakat di antara mereka. Diambil kata sepakat di antara mereka, ayo kalau kita rubah, kita rubah. Akan tetapi kalau memang sangat memberatkan dan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, dikhawatirkan akan membuahkan polemik yang berkepanjangan, maka sebagaimana adanya saja menghadapnya ke arah barat, insya Allah tidak mengapa. Jadi miring, ya, miring itu masih bisa ditolerir. Miring masih bisa ditolerir. Kemiringan yang masih ditolerir, kata sebagian ulama, itu adalah kemiringan yang tidak sampai merubah arah secara total. Jadi kalau misalnya miringnya itu sampai menghadap ke utara, nah itu baru nggak bisa ditolerir. Atau miringnya sampai menghadap ke selatan, itu nggak bisa ditolerir. Atau miringnya sampai menghadap sebaliknya ke arah timur, buat kita orang Indonesia, maka nggak bisa ditolerir. Tapi kalau misalnya miringnya ada yang ke arah barat laut, ada yang ke arah barat, itu masih bisa ditolerir. Ya, perbedaan yang seperti itu masih bisa ditolerir karena sabda Nabi SAW yang tadi saya bawakan, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Arah antara timur dan barat adalah merupakan kiblat. Jadi miring, pokoknya asal arahnya antara dua arah itu, maka itu adalah termasuk arah kiblat. Wallahu taala a'la wa alam. Silakan. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Zain. Ini ada pertanyaan yang menarik, Ustaz. Tadi telah dibahas tentang kondisi di mana tidak menghadap kiblat ketika sholat sunnah, Ustaz, ya. Yeah. Nah, ini bagaimana dengan ketika sholat wajib? Pertanyaannya dari Ummu Wahab di Purbalingga. Assalamualaikum, Ustaz. Saat saya pergi naik kendaraan umum, pernah tidak berhenti sama sekali sehingga waktu sholat duhur dan sholat asar saya sholat di kendaraan. Sahkah sholat saya, Ustaz? Ya. Naik kendaraan ada beberapa kondisi. Ya, naik kendaraan ada beberapa kondisi. Jadi kalau misalnya yang pertama, dia pakai kendaraan pribadi. Dia pakai kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi berada di bawah kendali dia, di bawah kekuasaan dia. Jadi dia harus berhenti kalau kayak gitu. Ini kondisi yang pertama, pakai kendaraan pribadi. Atau kondisi yang kedua, dia bukan pakai kendaraan pribadi, cuman dia nyewa. Ya, dia nyewa kendaraan tersebut. Ya, pakai sopirnya atau nyarter, ya. Atau mungkin pakai travel yang fleksibel, bisa minta untuk berhenti. Maka saat itu dia berhenti, minta berhenti.
Ya, minta berhenti. Harus ada keberanian di antara kaum muslimin untuk melakukan itu. Itu hak. Ya, itu hak dia untuk meminta dari biro tersebut untuk berhenti dulu sholat, mampir. Ya, di jamak tidak apa-apa di tengah perjalanan. Saat zuhur saja atau saat asar saja, atau saat maghrib saja atau saat isya saja. Ya, minta sama mereka supaya berhenti. Atau kemungkinan yang ketiga, ya, itu kendaraan umum dan nggak mungkin berhenti. Misalnya kereta. Kereta, berhenti dulu Pak, kereta. Pak masinis berhenti dulu, kita sholat dulu. Nggak bisa. Nah, dalam kondisi seperti itu, kalau memang mereka nggak bisa berhenti, maka saat itu kita menghadap ke arah kiblat, cari dulu arah kiblatnya mana. Misalnya arah kiblatnya ternyata agak serong dari tempat kursi kita misalnya. Maka setelah itu kita hadapkan dulu ke arah kiblat. Nah, kemudian setelah itu bisnya mau belok kemana saja nggak masalah. Yang penting awalnya menghadap ke arah kiblat. Ini adalah dalam keadaan keterpaksaan sekali. Kecuali kalau misalnya Anda prediksikan bahwa Anda bisa sampai ke tujuan sebelum hilangnya atau habisnya waktu sholat. Misalnya Anda kira-kira kalau sampai ke tujuan itu adalah sekitar jam 4-an misalnya. Berarti kan masih ada kesempatan untuk sholat di tempat tujuan. Maka saat itu jangan sholat di kendaraan. Atau misalnya Anda prediksikan sebelum berangkat Anda bisa untuk menjamak sholatnya, jamak takdim misalnya. Anda berangkatnya misalnya pada maghrib misalnya. Berarti kan Anda bisa sholat dulu maghrib dan isya. Berarti nggak perlu untuk sholat di masjid. Nggak perlu sholat untuk sholat di kendaraan. Kalau kondisinya seperti ini. Tapi kalau misalnya kondisinya nggak seperti itu, full perjalanannya sampai menabrak seluruh waktu sholat, maka kondisinya seperti yang tadi saya sampaikan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wallahu taala a'la wa a'lam. Demikian saudara Abu Wahab yang ada di Karangluas, jawaban atas pertanyaan Anda ajukan. Pertanyaan berikutnya datang dari saudara Sigit. Beliau bertanya, ketika saya berkunjung ke rumah saudara yang non muslim, kemudian masuk waktu sholat, dan saya sholat di dalam rumahnya menghadap ke arah kiblat. Tetapi di dinding rumah tersebut ada gambar salibnya. Bagaimana itu Ustaz hukumnya? Terima kasih. Ya, lebih baik mencari tempat yang lainnya. Ya, cari tempat misalnya di musola atau di masjid. Ya, itu untuk kehati-hatian. Dan juga secara asal yang namanya kaum pria ketika datang waktu sholat, menurut pendapat yang lebih kuat adalah dia wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau misalnya dia mampu untuk pergi ke masjid, maka dia harus pergi ke masjid menurut pendapat yang lebih kuat dan tidak mencukupkan diri untuk sholat di dalam rumah. Apalagi kalau misalnya di dalam sebuah kamar yang jelas-jelas di situ ada salibnya. Maka ini perlu dihindari oleh seorang muslim. Ya. Mungkin ini ada yang menarik juga, Ustaz. Saya pernah menjumpai di sebuah rumah sakit gitu, Ustaz. Ada kaum muslimin yang mereka sakit, tetapi qadarullah rumah sakit itu rumah sakit non muslim gitu kan. Yang dia tidak bisa kemana-mana, berada di dalam ruangan. Di dalam ruangan itu terdapat salib dan dia harus sholat di situ, Ustaz. Itu mungkin bagaimana Ustaz hukumnya, Ustaz? Kalau memang dia bisa untuk melepas salib tersebut, ya lepas saja. Dia akan punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang prima, untuk mendapatkan pelayanan yang sempurna. Kemudian dari awal sebaiknya dia menghindari rumah sakit non muslim seperti itu. Kecuali kalau misalnya rumah sakit itu adalah rumah sakit yang dimiliki sahamnya oleh non muslim dan muslim misalnya. Kemudian di situ ada musolanya, ya bahkan mungkin ada masjidnya, diberi kesempatan untuk yang lainnya yang tidak satu agama untuk beribadah dengan baik di situ, disediakan fasilitas beribadahnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah jelas-jelas rumah sakit itu adalah membawa misi sebuah agama, ya misalnya agama non-Islam, maka tidak layak bagi kaum muslimin untuk menginap di situ, untuk dirawat di situ. Karena kita tahu ada beberapa rumah sakit yang jelas-jelas membawa simbol-simbol itu, bahkan setiap ruangan ditaruh simbol-simbol agama tersebut. Atau bahkan ada semacam pendekatan oleh pihak rumah sakit kepada para pasiennya agar tertarik kepada agama yang dianut oleh pemilik rumah sakit tersebut. Maka ini harus diwaspadai dan tidak sepantasnya seorang muslim, apalagi tokoh agama, untuk
menginap di situ. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan terakhir Ustadz karena keterbatasan waktu. Ini pertanyaannya agak keluar dari tema pada kesempatan pagi hari ini. Dari saudara kita yang tidak menyebutkan namanya. Bagaimana hukumnya Ustadz apabila kita ketiduran sepanjang malam suntuk dan kemudian kita terbangun pada pukul 7 pagi? Bagaimana kondisi sholatnya Ustadz? Mungkin terlewat sholat subuh ini Ustadz ya? Ya, kalau terlewat sholat subuh maka sholatlah di saat Anda bangun. Dari sholatlah di saat Anda bangun, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Man nasiya 'anis salati aw nama 'anha falyusalliha idza dzakaraha." Atau kama qala sallallahu, barang siapa yang lupa sholat ya atau ketiduran, maka sholatlah di saat dia ingat, di saat dia bangun, segeralah dia menunaikan sholat yang terlewat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa Yufri TV dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Telah kita simak bersama seluruh rangkaian acara kajian Embun Pagi pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Antum Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah Antum sampaikan. Dan kami ucapkan pula terima kasih yang sebesar-besarnya atas keluangan dan kerendahan hati Anda semua menyimak rangkaian kajian kami pada kesempatan hari ini. Dan kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu kami tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan yang masuk. Dan insya Allah kita bisa kembali belajar pada pekan-pekan yang akan datang. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, kami akhiri pertemuan pada kesempatan pagi hari ini. Kami yang bertugas dari studio Radio Insani 88 FM di Purbalingga mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.